Memohon, sangat memohon, sekiranya Bapak. Tidak adanya rasa keadilan jaksa penuntut umum atas kasus pembunuhan kepada almarhum Yaakob Batlayeri, maka keluarga korban almarhum Yaakob Batlayeri hadir di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura untuk memberi support kepada majelis hakim agar kiranya menjatuhkan putusan atas perkara ini harus memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan keluarga korban. Kasus ini semestinya diikuti dari awal mulai dari tanggal 16 Agustus 2024 hingga sekarang. Dikenakan pasal 170 ayat 2 angka 3 yang mana ancaman hukuman 12 tahun penjara, tetapi fakta yang terjadi dalam persidangan ketika jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya baik terhadap pelaku pembunuhan maupun para pelaku penganiayaan untuk penganiayaan dengan tuntutan hukuman 1 tahun 2 bulan, sementara yang melakukan pembunuhan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Hal tersebut membuat keluarga tidak merasa menerima putusan hakim karena tidak adil, karena peristiwanya adalah terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan terjadi meninggalnya korban Yaakob Batlayeri. Karena itu keluarga semua hadir untuk memberikan dukungan kepada majelis hakim, kiranya hari Kamis 13 Februari 2025 mendatang mendapat putusan yang sangat memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban. Kepada majelis hakim, kiranya pada tanggal 13 hari Kamis yang akan datang, bolehlah menjatuhkan putusan yang sangat memenuhi rasa keadilan bagi kami keluarga korban. Oleh karena ini kan ya ibaratnya bapak ini udah meninggal ya, dengan meninggalkan beban kepada istri anak-anak ya kurang lebih 7 orang dan masih kecil semua. Ini siapa yang akan menanggung semua beban kehidupan setiap hari ini? Keluarga bukan memegang palu ya. Cuma hanya kami bermohon melalui kesempatan ini nanti kan mereka sebagai majelis bisa mendengar suara kami melalui media massa ini. Julius Lalahar, kuasa hukum keluarga korban almarhum Yaakob Batlayeri mengutarakan bahwa bila melihat dari fakta persidangan dengan cermat dan bijaksana, diketahui bahwa antara terdakwa kasus penganiayaan dan terdakwa kasus pembunuhan ada hubungan kekeluargaan terdekat. Ketika diputuskan dalam pengadilan itu hanya tuntutan 1 tahun 2 bulan dengan 2 tahun, sementara pelaku yang melakukan diduga adalah hubungan keluarga kakak beradik. Bila melihat dari putusan kasus tidak rasional dan adalah satu keluarga membunuh 1 orang, berarti bahwa dugaan sudah ada perencanaan pembunuhan. Untuk itu keluarga meminta kepada majelis hakim untuk dapat memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan fakta yang terjadi. Tuntutan 1 tahun 2 bulan dengan 2 tahun, sedangkan pelaku yang melakukan itu dugaan kami itu adalah hubungan keluarga kakak beradik. Berarti kan kalau mau dilihat ke tuntutan itu kan berarti tidak rasional, tidak masuk akal, kan begitu. Itu kan antara satu keluarga membunuh seseorang, kan begitu. Berarti kan dugaan kami ya sudah ada terjadi perencanaan di situ, kan begitu. Kan dugaan kami itu kan ada terjadi dugaan tindak pidana berencana. Kan itu yang kami meminta ke majelis hakim untuk dapat melakukan atau memberikan pertimbangan hukum itu sesuai dengan fakta yang terjadi. Karena kami dugaan kami kuat dari keluarga itu bahwa ada terjadi dugaan tindak pidana berencana. Gitu. Mungkin itu yang bisa nanti dipikirkan oleh majelis hakim. Di tempat yang sama, Karel Alwer, Ketua Pemuda Tanimbar Provinsi Papua, meminta keadilan dengan menyarankan kepada hakim dan jaksa untuk mempertimbangkan perkara dari kasus penganiayaan dan kasus pembunuhan dari satu keluarga terhadap 1 orang. Ia menegaskan bahwa korban meninggal bukan karena sakit serangan jantung, tetapi diduga akibat dari yang dilakukan satu keluarga yang menyebabkan korban almarhum Yaakob Batlayeri meninggal dunia. Untuk itu Karel dari Pemuda Tanimbar di Provinsi Papua meminta kepada hakim dan jaksa untuk mempertimbangkan perkara dari kasus penganiayaan dan kasus pembunuhan dari satu keluarga terhadap 1 orang untuk dilakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Dan tadi di aksi kami juga, tadi sempat saya meminta untuk Bapak Hakim dan Bapak Jaksa mempertimbangkan lagi apa yang disampaikan oleh pengacara dari terdakwa yang mengatakan bahwa saudara kami, Bapak kami meninggal karena serangan jantung. Dan kami membantah bahwa itu bukan. Beliau meninggal otomatis bukan serangan jantung. Dari mana sampai mereka bisa mengatakan bahwa beliau meninggal dari serangan jantung. Itu yang harus menjadi pertimbangan juga untuk Bapak Hakim dan Bapak Jaksa yang kami mohon supaya untuk bisa memberikan hukuman yang seadil-adilnya, yang selayak-layaknya untuk para pelaku-pelaku ini, biar menjadi jerat hukum juga. Jangan diibaratkan bahwa hukum ini tajam ke atas, tumpul ke bawah.
Matilda Yohana Bembowam Batlayeri, istri dari almarhum Yakob Batlayeri, menceritakan sejak tanggal 6 Agustus 2024 lalu, sudah mendapat ancaman di rumah oleh Kepala Kampung Abraham Gordon Mutang bersama dengan Efraim Reto selaku Kepala Kampung. Matilda Yohana Bembowam Batlayeri, istri dari almarhum Yakob Batlayeri, mengatakan pengancaman itu tidak dimasukkan dalam perkara kasus penganiayaan dan kasus pembunuhan. Maka sebagai istri dari almarhum meminta supaya pengancaman itu juga dimasukkan dalam perkara. Hal itu supaya Kepala Kampung juga diberi hukuman yang seadil-adilnya untuk memberikan efek jera terhadap kejahatan mereka. Apalagi saya sebagai seorang istri. Sekarang saya berperan sebagai suami, sebagai istri, sebagai bapak, sebagai mama bagi anak-anak saya. Harapan-harapan saya sudah sirna, Pak. Harapan-harapan saya sudah pergi dengan almarhum suami saya. Jadi saya mohon Bapak Hakim yang terhormat mengambil keputusan pada tanggal 13 Februari 2025 yang seadil-adilnya, yang seberat-beratnya terhadap terdakwa. Istri almarhum Yakob Batlayeri, Matilda Yohana, tidak menerima perbuatan tidak manusiawi yang dilakukan terhadap suami dan anaknya. Untuk itu meminta kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan seadil-adilnya. Apa yang saudara buat? Tetapi kami masih kembali